setelah kemarin dapat hadiah, sepertinya PDI Perjuangan malah di PHP-in oleh teman-teman di DPR. Mas Aryo, catatan Anda seperti apa? Ya kalau bicara di PHP-in, yang di PHP ini bukan cuma kami, tapi kalau kita membaca media sosial selama 24 jam terakhir, setidaknya 5 jam terakhir lah, itu hampir seluruh elemen masyarakat sipil, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan peduli demokrasi, akademisi, bahkan insan pers, itu mengunggah satu posting bersamaan, yaitu peringatan darurat. Berarti ada kedaulatan ini dalam hal demokrasi. Demokrasi kita ditikam, seakan-akan rakyat akan diam saja, seakan-akan masyarakat akan menutup mata bahwa terjadi kong kali kong di dalam melakukan yang dikatakan oleh Majelis Kehormatan MK sebagai suatu aktivitas pembangkangan konstitusional. Jadi ini sudah disampaikan dengan tegas oleh MK ini pembangkangan atas konstitusi yang dilakukan oleh Balik DPR RI. Bagaimana mungkin suatu aturan yang kemudian sudah lama sekali ini diparkir, kemudian tiba-tiba hanya karena merespon munculnya putusan MK nomor 60 kemarin, tiba-tiba dilakukan suatu akrobat politik yang sangat gercep dalam waktu 1 kali 24 jam, bisa terjadi sebuah revisi atas undang-undang pemilu. Buat kami ini logika yang berlawanan dengan logika berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu tentu kami tidak bisa menerima ini. Artinya sikap politik PDI Perjuangan jelas, kami menolak untuk membawa rancangan revisi undang-undang ini ke rapat paripurna yang akan diselenggarakan besok. Di sisi yang lain kami juga ingin untuk ikut serta pada barisan yang taat konstitusi. Kami nggak mau ikut serta dalam barisan yang membangkang terhadap konstitusi. Artinya DPP Partai PDI Perjuangan besok, tepat besok, akan mengumumkan setidaknya 169 nama calon kepala daerah atau calon kepala wakil kepala daerah termasuk Jakarta di 169 daerah. Itu merujuk kepada putusan MK yang kemarin. Jadi berdasarkan indikator yang kemarin. Jadi kami mengharapkan kalau KPU dulu bisa gerak cepat pada saat putusan MK 90 misalnya, yang mana itu juga sangat dekat mepet dengan waktu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, itu PKPU bisa keluar cepat karena putusan MK. Kami harapkan di dalam konteks putusan MK yang saat ini juga bisa keluar cepat. Karena putusan MK setahu saya dalam asas hukum manapun yang kita tahu di negeri ini final and binding. Dan semua lembaga negara, semua insan negara harus mentaati itu. Kenapa kok kemudian tidak bisa dicampur aduk dengan putusan MA? Karena kalau kita cermati putusan MA tentang ambang batas usia, itu memutus terkait dengan PKPU atas ambang batas usia. Sedangkan putusan MK kemarin itu memutus atas undang-undang. Maka kalau bicara tentang posisi hierarki hukumnya, antara PKPU dan undang-undang ini jelas lebih tinggi undang-undang. Lalu kenapa kok kemudian harus disetarakan lagi? Ini common sense, logical sense terkait dengan hukum, yang saya rasa semua orang bisa dengan mudah memahami bahwa ada sesuatu di sini. Cuma katanya Mas Aryo, politisi atau DPR kan punya logikanya sendiri ya, ala DPR. Besok adalah ajang Anda terakhir kemudian di paripurna untuk melakukan perjuangan. Seperti apa kira-kira PDI Perjuangan akan berjuang di paripurna besok? Ya sikap kami jelas tadi bahwa kami menolak rancangan itu dibawa ke paripurna. Artinya kami juga akan menyampaikan pandangan kami di dalam rapat paripurna secara internal di fraksi. Tetapi bicara tentang ketaatan terhadap konstitusi, sebenarnya kan kami sudah jelas juga sikapnya bahwa yang kami umumkan nama-nama calon kepala daerah itu merujuk pada indikator yang ditetapkan oleh MK. Jadi bukan dari undang-undang lama, besok 169 daerah. Jadi malah bolanya sekarang hari ini sebenarnya ada di KPU. Kalau kami siap saja. Dengan waktu yang sangat singkat, kami siap untuk mendaftarkan, memenuhi kelengkapan administrasi, taat pada keputusan konstitusi. Sudah, kalau kami posisi standing position kami di sana.